Halo, apa kabar semuanya? Malam ini kita akan membahas soal kembali ya. Ada beberapa soal kimia yang ingin kita lanjutkan pembahasannya. Soal yang nomor 10. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A akan berikatan ionik dengan unsur-unsur yang terletak pada ionik ya. Jadi golongan 7A ini golongan yang non logam. Sedangkan kalau ionik itu adalah non logam dengan logam ya. Jadi dia harus berikatan dengan unsur non logam dan unsur logam. Nah, unsur logam seperti pada tabel ya. Nah, tabel ini yang pertama adalah 1A, ini adalah logam. Kemudian 2A ya. Kemudian untuk yang beberapa transisi logam itu ada di 3A juga ada. Jadi jawabannya ada di 1A dan 2A. Ya. Kita pilih jawaban yang A. Kemudian untuk yang nomor 11, di sini molekul yang bersifat paling polar berarti dia beda ke elektronegatifan. Yang besar ya. Nah, kita cari yang besar, kita urutkan saja ada H, F, Cl, Br, dan I. Kita pisahkan. Untuk yang H-nya itu ada 2,1. Ini F-nya 4, Cl-nya 3,5, Br-nya 2,8 dan I-nya 2,5. Nah, molekul yang bersifat paling polar kita cari dulu. Di sini yang A, HF ya. HF itu HF berarti dia 1,9 ya. Ini dikurangi saja, mana yang paling besar kurangi paling kecil kan gitu. Kemudian HCl berarti 35 kurangi 2 berarti 2,1 1,4. Kemudian HBr-nya itu 0,7, HI-nya 0,4, IF-nya IF 1,5. Jadi yang paling besar selisihnya adalah yang A. Jadi jawabannya molekul bersifat paling polar adalah yang A. Kemudian nomor 12, ini pada senyawa NH4 Cl ya, terdapat ikatan titik-titik. Nah, kita akan gambarkan dulu ikatannya ya. Jadi N ini elektron valensinya adalah 5 ya. 5. Sedangkan H-nya adalah 1. Maka N-nya itu kita kasih full saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk H-nya kita kasih warna biru. Ini adalah NH3. Nah, kalau NH4 ini hanya 4 seperti ini. Tapi di sini dikasih tanda plus ya, biar stabil. Gitu. Karena ini ikatannya adalah ikatan koordinasi. Kemudian
H-nya ini juga akan berikatan dengan Cl. Nah, Cl-nya kita kasih warna merah saja. Nah, ini punyanya H ya, di warnanya HX. Kemudian untuk Cl-nya, Cl itu elektrovalensinya 7. Ini yang Cl titik Cl. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, maka HCl ini adalah ikatan ionik. Kemudian ini ikatan kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi ini adalah ikatan di mana hanya satu pasang saja yang memberikan elektron, contohnya yang N. Ini memberikan pasang elektronnya. Sedangkan untuk ikatan kovalennya, ini ya, ini kovalen, ini juga kovalen, ini juga ikatan kovalen. Jadi dua-duanya menyumbangkan elektron kovalen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kemudian nomor 13, ikatan ionik terdapat pada pasangan. Untuk yang ionik kan tadi sudah dibahas ya. Jadi dia molekulnya, unsurnya adalah pasangan dari logam dan non-logam. Jadi kalian tinggal cari saja mana yang unsur logam dan non-logam. Jadi ionik ya, NaCl dan HCl. HCl. Nah, yang HCl ini dia kovalen. Ini juga kovalen ya. Jadi tidak NH3 itu juga kovalen ini. Kemudian SO3-nya juga kovalen. Kemudian yang ionik K dan OK ini logam, O itu kan non-logam, Na itu logam, Cl itu non-logam. Jadi jawabannya yang E. Nah, kalian bisa cari dan lihat lagi di tabel unsur ya. Tabel periodik unsur. Nah, yang nomor 14, di sini ada senyawa klorida dari unsur X20 mempunyai rumus kimia. Oke, kita tulis dulu ya. Untuk yang klorida Cl itu memiliki elektron valensinya 7 ya. Di sini Cl-nya nih. 17,287. Jadi golongan 7A. Jadi elektron valensinya 7 ya. Nah, sedangkan yang X kita akan kulit yang pertama 2, 8, 8 lagi. Ini sudah 18, 22. Jadi elektron valensinya adalah 2 ya. 2. Nah, 2 ini nanti akan dilepas. Jadi melepas 2 elektron. Ya. Jadi X ini nanti menjadi X2 plus ya, biar stabil gitu. Nah, untuk yang Cl-nya ini dia akan menerima ya, menerima satu elektron
ya. Jadi Cl ini Cl min gitu ya. Ini X12 Cl min. Nah, maka rumus kimianya kita jadi X12 ya dicampurkan atau digabungkan dengan Cl min. Nah, biar stabil Cl ini kan menerima 1 elektron aja. Padahal di sini plusnya 2. Biar dia menjadi 2 min 2, maka di sini harus ada 2 klorida gitu. Jadinya 2 kurangi 2. Nah, sudah stabil, maka rumusnya menjadi XCl2. Nah, maka jawabannya adalah yang D, XCl2. Nomor 15, molekul senyawa berikut yang bukan merupakan senyawa kovalen polar. Nah, kovalen polar berarti dia beda keelektronegatifannya ya. Nah, saya nggak bisa bedah satu-satu ya. Kita langsung saja kita ke jawabannya. Jadi kalau satu-satu kalian bisa cari HCl itu bagaimana struktur Lewisnya, kemudian H2O, NH3, CHCl3, dan BCl3. Nah, untuk kasus ini saya langsung saja membahas di BCl3 karena jawabannya adalah BCl3 ya. Kita buat struktur Lewisnya dulu. Nah, untuk B itu ya. B ini memiliki elektron valensi 3. Sedangkan Cl itu elektron valensinya ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sedangkan di sini juga ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sedangkan yang di sini juga 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, untuk yang bersifat tadi yang bukan senyawa kovalen polar berarti non polar ya. Itu di sini PEB-nya itu tidak ada pasangan elektron bebas. Kemudian bentuknya simetris. Jadi bentuknya segitiga ya. Kemudian kalian nanti bisa cek lagi yang lainnya, misalkan HCl, H2O, dan lain sebagainya. Tapi saya cukupkan sampai di sini dulu, nanti semakin panjang. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.